pernah berhenti untuk memperkenalkan Dr. Amarullah. Kenapa? Karena saya ingin ibu bapak mengetahui bahwa dalam bisnis ini tidak banyak para ilmuwan, para dokter, para profesional yang mau berbicara. Tetapi Dr. Amarullah dengan begitu banyak segudang pengalamannya, pengetahuannya tentang produk-produk naturopati dan produk-produk yang sekarang ini ada di tengah-tengah kita seperti Tahitian Noni ini telah memberikan suatu banyak sekali di lingkungan kita, di hadapan kita, boleh dikatakan manfaat yang luar biasa. Dan itu sekali lagi dibuktikan dengan hadirnya paten. Nah, Dr. Amarullah yang dalam 1,5 tahun ya dok ya, kita bersama-sama ingin berjalan menunjukkan kepada orang luar bahwa produk Tahitian Noni itu bukan hanya mengandalkan testimoni, bukan hanya ngandelin apa kata A, apa kata B, apa kata C, tetapi Dr. Amarullah dan kami ingin selalu membuktikan kepada ibu bapak bahwa itu ada scientific research-nya, ada penelitian ilmu pengetahuannya, ada penjabaran medisnya, tidak hanya semata-mata kata A, kata B punya manfaat yang positif, ya. Jadi pada hari ini Dr. Amarullah CV-nya udah ibu bapak baca di handout masing-masing. Kalau belum ada yang dapat handout bisa dibeli di warehouse ya. Harganya tebal tipis 5.000 saja ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang secara general kenapa Tahitian Noni itu bisa layak ataupun diberikan predikat sertifikat yang merupakan sertifikat yang tidak main-main, tapi sertifikat yang diakui oleh dunia internasional. Tidak banyak, saya akan berkomentar dengan Dr. Amarullah. Saya akan berikan mic ini kepada dokter dan terima kasih, silakan dok. Yorana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Terima kasih kembali untuk bisa hadir di tengah libur mepet, long weekend. Masih punya kesempatan waktu untuk sedikit kita sharing. Topik kita pada hari ini sedikit berbeda. Seperti yang dikatakan Mbak Nina tadi, kalau kita lihat Noni selalu mengatakan bahwa not just Noni, hampir semua produk selalu mengandalkan testimoni. Ya, oke, that's good. Boleh-boleh saja, testimoni ya juga bagus. Cuma harus ada backupnya. Segala sesuatu yang dikatakan harus apakah itu faktor kebetulan atau memang benar. Sering kita lihat jadi ya, sorry to say, mohon maaf, sering kita lihat testimoni yang bagus-bagusnya saja. Ya, tapi kita nggak tahu mana yang tidak bagusnya. Dan selalu juga kita lihat, oh ini bisa ngobatin ini. Kenapa? Apa dasarnya? Nggak juga bisa dijawab. Yang sana bilang begini, yang sono bilang begini, sehingga akhirnya rancu sendiri. Inilah yang menyebabkan kelemahannya sehingga bahan alam tidak bisa diterima di kalangan dokter. Kelemahannya di situ. Sehingga sulit kita ingin membuktikan bagaimana ini cara kerjanya. Terus terang saya bukan orang Noni. Tapi pada saat pertama Mbak Nina menghubungi saya 2 tahun yang lalu ya Mbak ya, lebih kurang, saya terus terang sudah melakukan riset tentang Noni pada saat saya sekolah dulu di Inggris. Kebetulan university saya itu, di Wales University, saya ditempatkan ke bagian yang tempat pusat research. Jadi kita mengkomparasi seluruh riset-riset yang ada. Jadi pada saat Mbak Nina bertanya, saya sudah tahu, saya bilang begitu. Dan berjalan dengan waktu, kalau kita lihat riset-riset yang keluar dari Noni ini bukan sederhana. Semuanya kalau kita di dalam dunia kedokteran sudah yang kita sebut sebagai
clinical trial. Sehingga tidak heran kalau kita mau bercerita hari ini bahwa noni bisa dipatenkan. Yang bisa dipatenkan hanya obat, kan? Hanya obat yang bisa dipatenkan. Tapi kenapa noni bisa? Pasti ada sesuatu di situ. Kenapa dia bisa paten? Berarti karena sudah jelas bagaimana mekanisme kerjanya, maka keluarlah paten. Itu persyaratan untuk keluarnya paten. Tidak sederhana, dimulai dengan penelitian di reaksi laboratorium, binatang, manusia. Sampai sekarang itu dilakukan secara bioteknologi. Setelah itu semua terbukti, oke, baru kita patenkan. Banyak patennya, tapi kita mulai di awal tahun ini dengan cerita analisa paten terhadap noni, khusus tentang kandungan bahan aktifnya. Oh, pointernya aja. Ya. Ya, jadi kita, ya dasarnya kita harus tahu dulu kandungan bahan aktifnya, baru kita bisa cerita panjang tentang manfaatnya. Bisa ngobatin apa-apa aja. Ya, jadi tahu dulu siapa dia, baru bisa cerita kemana-mana. Karena kebetulan hari ini para IPC semua, ini modal dasar untuk apapun ke depan nanti. Jadi kalau kita nggak tahu cerita apa yang ada di dalam dan bagaimana kerjanya, ya sudah. Apa yang membedakan kita tentang noni dengan yang lain? Nggak bisa dong. Sama aja, karena kita nggak bisa menjelaskan. Kenapa noni bisa ngobatin kanker? Kenapa noni bisa begini-gini? Itu nanti kita bahas. Tapi tahu dulu tentang apa isinya. Bagaimana dia kerjanya. Dan ini sudah hasil paten. Bukan katanya, tidak. Tapi sudah hasil melalui pembuktian ilmiah. Kalau nggak mungkin dipatenkan. Ya? Lanjut, Mbak. Jadi, kalau kita lihat sejarahnya noni, dimulai dengan kebiasaan yang dipergunakan oleh para nenek moyang. Jadi dulu sampai akhirnya ditemukan oleh si James Cook pada tahun 1866, dia melihat bahwa banyak orang yang mengkonsumsi buah ini sehat. Dia hanya sekedar itu, sehingga dalam petualangannya mengelilingi dunia ini, dia selalu membawa itu di kapalnya untuk menjaga supaya jangan sakit. Itu aja dulu. Berjalan waktu, terus awal abad 20, Ralph Hennecke menemukan di Tahiti sana. Kenapa si noni ini, kalau ditanya-tanya di masyarakat Tahiti sana, kok mereka kalau sakit minum ini yang isinya noni sembuh. Ditelitilah sama si Ralph Hennecke, itu ternyata di dalamnya ada seronin. Makanya keluarlah paten nanti tahun 85 yang dipatenkan oleh si Hennecke tentang noni tersebut. Berjalan lagi, Hennecke belum memproduksi secara massal. Ternyata terus ada dua orang teman, si John Swansworth dan Stephen Story. Itulah si bapaknya Tahitian noni juice ini. Dia melihat bahwa ini merupakan suatu hal yang baik. Kenapa tidak diproduksi secara massal? Tapi dia lihat pada saat itu baunya nggak enak. Gimana ya caranya supaya orang mau minum ini tapi merasa tidak
nolak. Karena bau ya, coba minum pace di sana, bau nggak? Bau. Makanya ditambahkannya resveratrol, yaitu kandungan yang ada di dalam anggur, dan pterostilbene, yaitu kandungan yang ada di dalam blueberry. Penelitian terakhir kombinasi seronin, resveratrol, dan pterostilbene itu sangat-sangat ampuh untuk melawan proses degeneratif. Dia belum tahu dulu nih penelitian terakhir bahwa pterostilbene dan resveratrol itu merupakan suatu senjata ampuh bila dikombinasi dengan seronin untuk melawan penyakit-penyakit degeneratif. Apa itu? Kanker, stroke, jantung, dan segala macam penyakit yang sering kita lihat di sini. Secara kebetulan dulu dia hanya mencampurkan anggur dengan blueberry untuk supaya rasa dan baunya enak. Tapi ternyata faktor itu jadi faktor kebetulan yang menambah efek potensi daripada si noninya tadi. Kebetulan dicampurkan ternyata jadi lebih bagus. Kemudian dibuatlah pada saat itu si John Swanson dan Stephen Story memproduksi si noni inilah, si Tahitian noni juice tersebut. Berjalan lagi, makin banyak bukti-bukti ilmiah, akhirnya muncul paten yang sekarang tidak heran kita bahwa noni menjadi salah satu pilihan untuk mengobati berbagai macam penyakit yang direkomendasi oleh asosiasi-asosiasi kedokteran. Kita sudah pernah cerita tahun lalu tentang bagaimana rekomendasi American Cancer Research Society, bagaimana rekomendasi American Heart Association, semua sudah European Diabetic Association, bagaimana merekomendasi noni sebagai the choice of pengobatan penyakit tersebut, baik kanker, jantung, diabetes, kolesterol, dan segala macam. Kita sudah cerita tahun lalu hasil dasar bukti-bukti ilmiah. Tapi ini yang kita mau ceritakan bukan bukti ilmiah itu lagi, tapi bukti ilmiah yang sudah dipatenkan. Jadi sesuatu yang berbeda. Sebetulnya saling melengkapi jadinya. Kalau yang saya ceritakan terus terang tahun lalu, saya tidak mau menceritakan penelitian yang dilakukan oleh noni, karena nanti bias. Oh ya iyalah, kalau dia yang meneliti pasti bagus aja, kan gitu. Tapi yang kita ceritakan tahun lalu adalah penelitian yang independen, third party research. Jadi penelitian pihak ketiga tentang noni. Jadi tidak ada intrik-intrik tertentu pada saat penelitian tersebut. Yang bagus ya bagus, tidak bagus ya tidak bagus. Itu sudah kita bahas tahun lalu. Kita sudah cerita tahun lalu bagaimana penelitian dari berbagai macam ahli tentang bukti-bukti noni dari berbagai macam penyakit. Sekarang kita mau lebih pertegas dengan adanya hak paten. Berarti lebih menguatkan. Selain Mbak? Ya.